kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Nrekan, akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik dengan menggunakan alur kita dengan Ibu Fasilitator Dr. Randa Asrawati MPD dan pengajar praktik Ibu Aja Bintarti SPD MPD, dan saya sendiri Mustar SPD dari UPT SDN 191 Bumbia. Dan saya Sri Wahyuni Nasruddin SPD dari SDN 33 Sosok. Saya Jumawati SPD dari UPT SDN 176 Belajen. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Ibu si Wahyuni, silakan masuk, Bu. Iya, Pak. Silakan duduk. Jadi saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan Ibu Jumawati pada hari ini. Iya, betul sekali, Pak. Jadi hari ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu Jumawati. Ini juga sementara menunggu Ibu Jumawati, Pak. Jadi begini, Bu, jadi sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, jadi saya harapkan Ibu memahami prinsip coaching seperti dimana saya harapkan dalam coaching nanti Ibu diharapkan ada kegiatan penuh dan Ibu, kemudian dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan serta menjadi pendengar yang aktif. Kemudian dalam proses coaching Ibu harus menggunakan alur cerita seperti yang sudah kita tahu itu apa itu alur cerita. Yang pertama adalah tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan kemudian berencana dan tanggung jawab. Semoga dalam proses coaching Ibu sebentar bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dan coaching. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Iya, ada, Bu. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Sebelumnya mohon maaf, Bu, karena mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Bagaimana nih? Katanya ada sesuatu yang ingin disampaikan. Begini, Bu, mohon maaf ya sebelumnya. Minggu yang lalu telah diadakan pelatihan untuk supervisi silang yang dilangsung oleh Bapak Kodul Allah Curyo dan 4 orang pengawas sekolah. Kebetulan dalam supervisi itu, dalam pelatihan itu akan dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah dan salah satu guru senior. Kebetulan saya diamanahkan oleh Kepala Sekolah untuk mendampinginya dalam pertemuan tersebut. Tugas kami adalah melakukan supervisi di sekolah lain bersama dengan beberapa kepala sekolah dan guru senior lainnya. Saya merasa ada sesuatu dalam diri saya yang tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Bagaimana ya kira-kira posisi saya nanti saat melakukan supervisi dengan rekan guru di sekolah lain, terutama dengan guru yang lebih senior dari saya. Oh iya, begitu ya, Bu. Ibu diberikan amanah untuk supervisi guru dan bagaimana ya kira-kira Ibu memposisikan diri pada saat supervisi administrasi pembelajaran tersebut. Betul ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Jadi inilah yang selalu mengganggu pikiran saya. Nah, karena waktu kita yang terbatas, kira-kira apa yang Ibu inginkan di akhir percakapan kita ini, Bu? Karena menurut saya amanah yang diberikan kepada saya itu sebagai seorang guru yang belum berpengalaman dalam hal supervisi, dan saya merasa segan untuk melakukannya mengingat posisi saya yang sama-sama guru yang seharusnya juga saya lah yang harus
supervisi Bu. Kemudian saya cuma berharap mendapatkan suatu masukan yang dapat membuat saya merasa lega, sehingga dalam pelaksanaannya nanti saya bisa memberikan penilaian yang baik dan objektif, sehingga tidak terjadi masalah antara saya dengan rekan guru yang akan saya periksa administrasinya nanti Bu. Oh iya, betul sekali Bu. Jadi Ibu perlu mendapatkan jawaban dari rasa kekhawatiran dan menjalankan tugas maksimal saat supervisi berlangsung. Nah, menurut Ibu, apakah yang akan dilakukan oleh seorang supervisor dalam melakukan supervisi sesuai yang telah Ibu pelajari? Bisa Ibu jelaskan sedikit? Apa ya? Menurut pendapat saya, saat supervisi nanti, maka saya akan memeriksa administrasi guru-guru dan memeriksa dan mencocokkan apakah administrasi tersebut sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang seharusnya ada dalam administrasi itu. Misalnya apakah sudah dicantumkan satuan pendidikan, ataukah sudah ada kelasnya, semester, muatan tema dan muatan pembelajaran. Artinya kriteria-kriteria yang harus ada dalam ADM yang akan kita buat. Oh, jadi dari penjelasan Ibu tadi, berarti Ibu menginginkan supervisi yang Ibu lakukan nanti betul-betul efektif, yang tidak menimbulkan keresahan bagi teman yang akan disupervisi. Kalau idealnya seperti itu, kira-kira apa yang menyebabkan Ibu merasa berat untuk melakukannya? Mungkin karena mengingat posisi saya sebagai guru dan yang akan saya supervisi adalah rekan-rekan guru juga Bu, sehingga saya merasa bahwa menilai seseorang itu dengan standar tertentu membuat saya merasa tidak nyaman. Oh ya, oke. Jadi dari pemikiran Ibu itu ketika diberikan kesempatan untuk melakukan supervisi terhadap seseorang, kira-kira apa rencana Ibu ketika supervisi berlangsung agar tidak timbul rasa ketidaknyamanan dan konflik antara Ibu dengan rekan Ibu tersebut? Apa ya? Menurut saya mungkin saya harus bertemu langsung dan mengobrol santai dan saling terbuka, berbicara dari hati ke hati. Kemudian saya akan jelaskan poin-poin apa saja yang akan saya periksa, dan mungkin saja saat kegiatan refleksi saya akan memberikan kesempatan untuk merefleksikan dirinya dulu. Baru saya akan sedikit menambahkan sesuai dengan apa yang saya pahami dan apa yang saya pelajari pada saat pelatihan dulu. Ya, betul-betul. Luar biasa sekali Ibu tindakan yang akan dilakukan. Kalau saya tangkap Bu, Ibu akan melakukan supervisi dengan saling sering dulu sebelum kegiatan berlangsung dan memberi kesempatan kepada guru untuk merefleksikan diri sendiri. Nah, dari pernyataan Ibu, kira-kira tindakan apa yang akan Ibu ambil agar tidak mudah untuk dilupakan oleh rekan Ibu nanti? Mungkin tindakan yang akan saya ambil agar tidak mudah dilupakan, yang pertama adalah saya akan membuat catatan-catatan penting, walaupun tindakan tersebut mungkin masih perlu penguatan, dan saya akan meminta kepada kepala sekolah atau guru lain agar memberikan saran dan langkah-langkah yang perlu saya lakukan apabila sewaktu-waktu masih dipercaya untuk melakukan supervisi lagi. Wah, luar biasa sekali Bu. Dari sesi percakapan tadi ini, apa nih Bu kira-kira komitmennya terhadap rencana tindakan Ibu terhadap supervisi berlangsung nanti, dan tentunya akan menjawab keresahan dan kekhawatiran Ibu nanti. Ya Bu, insya Allah. Sebelumnya saya akan menghubungi kepala sekolah, kemudian meminta arahan atau petunjuk tentang hal-hal yang akan saya lakukan nanti pada saat melaksanakan supervisi tersebut, mengingat guru-guru yang akan kami supervisi nanti itu adalah rata-rata guru-guru yang senior. Luar biasa sekali komitmennya Bu, semoga bisa diterapkan ya. Nah, setelah percakapan kita ini, kapan ya kira-kira Ibu mau bertemu dengan kepala sekolah?
rencana saya akan bertemu dengan kepala sekolah setelah proses pembelajaran sebentar berakhir, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Jadi bagaimana, Bu, perasaannya setelah kita bercakap dalam beberapa menit ini? Sebelumnya terima kasih loh, Bu, telah mendengarkan curhatan saya dan Ibu telah membuka pemikiran-pemikiran saya tentang masalah-masalah tersebut, karena sebenarnya seharusnya saya tidak usah terlalu khawatir dengan kegiatan ini, karena mungkin disinilah diperlukan kolaborasi atau berbagi dengan rekan-rekan yang lain. Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak loh, Bu, atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Jadi kebetulan saya ada kegiatan di kelas, Bu, jadi saya permisi ke kelas dulu. Oh iya, iya, silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya telah mengamati tadi proses coaching yang dilakukan dengan Ibu Maulati, sungguh luar biasa, Bu. Jadi seperti yang kita bicarakan di awal tadi bahwa tentang kegiatan penuh sudah dilakukan dengan menghadirkan diri sebetulnya pada proses coaching hari ini, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Jumawati dan sudah menjadi pendengar aktif. Ini ditandai dengan Ibu sudah merespons semua pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Jumawati. Kemudian pada alur kita tadi saya juga lihat sudah melalui dengan sangat baik. Ini ditandai dengan tujuan, di mana tadi Ibu Jumawati menyampaikan tujuan dari percakapan ini, apa yang Ibu Jumawati harapkan dari coaching hari ini. Kemudian identifikasi masalah seperti yang dibicarakan tadi Ibu Jumawati, bahwa dia ada masalah, merasa ragu dalam proses supervisi yang dia lakukan. Iya, betul sekali, Ya, Pak. kemudian rencana aksi sudah ada tadi yang dikemukakan bahwa aksinya ke depan itu apa dan bagaimana. Iya. Kemudian tanggung jawab apa yang akan dia lakukan pada kegiatan seperti nanti. Jadi secara garis besar, Bu, saya lihat bahwa apa yang Ibu lakukan pada hari ini sudah sangat maksimal dan sudah luar biasa. Saya harapkan kedepannya ini bisa kita dikembangkan lagi, bagaimana kita menjadi mentor teman-teman kita yang lain. Terima kasih, Bu, sudah. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, jadi saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching dengan Divisi Wahyuni, ya? Iya. Iya, ya, jadi sebelum Bapak melaksanakan coaching tersebut, saya ingatkan, sebelumnya saya ingatkan bahwa ada beberapa prinsip dalam melakukan coaching yang harus Bapak lakukan nanti pada saat pelaksanaannya. Yang pertama itu diharapkan ada kehadiran penuh dan Bapak selama jadi coach, ya. Kemudian di dalam proses coaching nanti Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot dan disarankan dalam proses tersebut Bapak menjadi pendengar yang aktif agar proses coaching ini berjalan dengan baik. Kemudian Bapak sebaiknya dalam melaksanakan coaching sebentar melakukan prinsip alur tirta, di mana dalam melaksanakan coaching Bapak mengingat ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi semoga proses coaching yang Bapak lakukan nanti bisa berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Selamat siang, Ibu Sri Wahyuni. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah melakukan siang ini. Kemarin saya mendapat pesan dari Ibu, katanya ada yang ingin bicarakan dengan saya ini. Iya, betul, Pak. Saya ingin curhat-curhat sedikit dengan Bapak biar pikiran saya ini tidak kemana-mana, Pak. Ngomong apa yang ingin diceritakan? Begini, Pak, Bapak kan tahu sendiri sebentar lagi sekolah kita akan melakukan supervisi. Kebetulan kepala sekolah meminta saya untuk membantu beliau dalam melakukan supervisi tersebut karena mengingat waktu yang sangat singkat dan guru-guru yang akan disupervisi lumayan banyak. Jadi kepala sekolah meminta saya untuk membantunya. Yang saya mau bicarakan dengan Bapak, kira-kira bagaimana ya posisi
saya nantinya ketika memberikan penilaian kepada guru yang lainnya. Jadi karena ini percakapan singkat, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita hari ini? Ya, karena saya merasa bahwa ini adalah tugas yang sangat berat menurut saya, Pak. Saya berharap nanti setelah melakukan percakapan dengan Bapak, saya mendapatkan sebuah jawaban dari rasa kekhawatiran yang terlintas di benak saya, Pak, agar nantinya dapat memberikan keringanan dari beban yang saya rasa sekarang, Pak, sehingga nantinya pada saat supervisi saya dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan penilaian yang lebih objektif, dan saya berharap tidak menimbulkan perselisihan di antara saya dengan rekan-rekan guru yang lainnya, Pak. Jadi di sini Ibu merasa khawatir mungkin pertama mendapatkan tugas seperti ini, dan Ibu juga khawatir bahwa nantinya tidak bisa memberikan penilaian yang objektif terhadap rekan sejawat yang ada di sekolah. Iya, Pak. Nah, menurut Ibu ciri-ciri penilaian yang objektif itu seperti apa, dan ketika Ibu memberikan penilaian yang objektif, Ibu mengharapkan sesuatu hal yang seperti apa? Kalau menurut pendapat saya sih, Pak, di mana penilaian itu harus jujur, berdasarkan fakta dan benar-benar terjadi di lapangan pada saat supervisi berlangsung, sehingga penilaian yang saya lakukan benar-benar tidak membuat saya terganggu dengan hal-hal yang akan timbul nantinya. Sehingga saya berharap dengan penilaian objektif yang akan saya lakukan nanti tidak akan menimbulkan keresahan dari saya maupun teman guru yang saya nilai. Saya kira begitu sih, Pak. Kalau idealnya seperti itu, apa yang membuat Ibu tidak bisa melakukan penilaian yang objektif? Mungkin karena ada pemikiran tentang posisi saya yang hanya sebagai guru, dan yang akan saya nilai nanti adalah rekan guru saya sendiri, sehingga saya merasa untuk menilai seseorang dengan standar tertentu yang harus dipenuhi membuat adanya rasa ketidaknyamanan dan konflik dari dalam diri saya, Pak. Saya berpikir apakah yang saya lakukan sesuai atau hanya membuat timbulnya konflik antara saya dengan rekan guru-guru lainnya nanti, Pak. Baik Bu, dari penjelasan itu, ketika Ibu diberi kesempatan untuk menilai seseorang, apa rencana Ibu agar tidak timbul rasa ketidaknyamanan? Kalau menurut saya sih, Pak, mungkin saya harus bertemu dengan rekan guru yang akan saya nilai nanti, Pak. Lalu saya akan saling mengobrol dengan santai dan saling terbuka. Saya akan memberikan kesempatan kepada rekan saya untuk berpendapat apa yang akan dilakukan nantinya ketika supervisi berlangsung. Kemudian saya akan menjelaskan standar-standar yang akan dipenuhi selama proses supervisi berlangsung. Wah, hebat ya Bu. Nah, dari sesi percakapan kita tadi, apa nih Bu kira-kira komitmennya terhadap rencana tindakan Ibu pada saat supervisi berlangsung, dan tentunya menjawab keresahan dan kekhawatiran Ibu? Iya, Pak, insya Allah saya akan menemui kepala sekolah dan meminta jadwal dan nama rekan-rekan guru yang akan saya nilai nanti, Pak. Setelah saya tahu siapa yang akan saya nilai, saya akan membuat jadwal pertemuan dengan guru tersebut sebelum melakukan penilaian untuknya. Saya akan bertukar informasi tentang kriteria atau standar penilaian apa saja yang akan dibutuhkan nanti. Kemudian apabila juga dibutuhkan, Pak, saya akan memberikan informasi tentang mengenai administrasi kelas dan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan yang sesuai dengan kriteria. Kemudian saat proses penilaian berlangsung, saya akan mencatat yang menurut saya perlu diperbaikan. Lalu setelah itu saya duduk bersama lagi untuk merefleksi hasil dari penilaian yang saya lakukan. Pada saat refleksi, saya akan memberikan kesempatan kepada guru tersebut untuk merefleksi dirinya sendiri, kemudian memberi tanggapan. Mungkin saya kira hal ini yang akan saya lakukan nanti, Pak. Luar biasa sekali Bu komitmennya. Semoga bisa diterapkan dengan baik ya Bu.
Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu sekarang setelah melakukan persiapan ini? Lega sekali Pak. Alhamdulillah dengan percakapan ini membuat pikiran saya lebih terbuka Pak, sehingga keresahan dan kekhawatiran yang saya rasakan kemarin sekarang mulai berkurang Pak. Alhamdulillah. Kapan Ibu kira-kira bertemu dengan kepala sekolah? Mungkin secepatnya Pak. Saya rencanakan mungkin besok saya akan menemui kepala sekolah biar bisa secepatnya saya bertemu dengan rekan guru yang akan saya milih nanti Pak. Semoga lancar ya Bu. Insyaallah selesai penilaian Ibu kita bertemu lagi ya Bu. Iya Pak, terima kasih Pak sudah mau mendengarkan curhatan saya Pak. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu. Sampai jumpa lagi. Kawan saya saja Bu. Jika ada yang ingin diobrol. Oke, iya terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak telah melakukan proses coaching dengan Ibu Sri ini, dan terima kasih Bapak telah menjalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip alur tirta, yakni tentang kehadiran penuh. Bapak sudah berusaha menghadirkan diri sepenuhnya, kemudian Bapak juga sudah menjadi pendengar yang baik dalam mendengarkan masalah-masalah yang diungkapkan tadi oleh Ibu sendiri, dan Bapak sudah memberikan sangat bagus dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan sudah menjadi pendengar yang aktif. Semoga kedepannya Bapak dalam melaksanakan coaching ini dapat seperti tadi cara bertanya dan cara menyelesaikan masalah dengan yang memiliki masalah. Iya, jadi demikian pertemuan kita Pak. Semoga pertemuan kita ini menghasilkan sesuatu yang baik bagi kita semua. Terima kasih banyak. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Saya dengar bahwa Ibu akan melakukan coaching kepada Pak Muster ya. Iya Bu. Jadi rencana Ibu akan melakukan coaching dengan Pak Muster hari ini. Apakah sebelumnya Ibu sudah mengetahui langkah-langkah atau prinsip-prinsip dalam melakukan praktik coaching? Iya Bu. Jadi nanti diharapkan ada kehadiran penuh dari Ibu selama jadi coach. Kemudian di dalam proses coaching nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan diusahakan dalam proses tersebut Ibu menjadi pendengar yang aktif agar proses coaching ini berjalan dengan baik. Iya. Kemudian Ibu sebaiknya melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana alur tirta itu terdiri dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Semoga proses coaching yang akan Ibu laksanakan sebentar dengan Pak Mustar bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan ya Bu. Iya Bu ya, insyaallah. Oke. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana nih kemarin Bapak chat saya dan mengajak ketemuan di sini. Katanya ada yang perlu dibicarakan ya Pak? Ya, jadi begini Bu. Dalam beberapa bulan terakhir ini saya merasa gundah karena dimana pada awal semester genap ini setelah di komunitas kami ada pergantian ketua komunitas. Kebetulan ketua yang lama itu terangkat dari kepala sekolah. Setelah diadakan pemilihan, saya terpilih jadi ketua KKG, dan setelah menjabat sebagai ketua KKG
saya agak kurang percaya diri, karena dimana saya lihat dari 3 bulan terakhir ini setelah kami menjalankan kegiatan, ada sebagian dari teman-teman kami itu yang kurang antusias Bu dalam melakukan atau mengikuti kegiatan KKG. Oh, jadi masalah Bapak tentang posisi Bapak sebagai ketua komunitas, dalam hal ini adalah ketua kelompok kerja di Kecamatan Baroko ya Pak? Oh ini karena ini adalah percakapan singkat, kira-kira apa yang Bapak harapkan di akhir percakapan kita ini? Ya, jadi di akhir percakapan ini saya mengharapkan mendapatkan solusi atau masukan bagaimana membuat trik-trik kegiatan di KKG supaya teman-teman saya yang ada di komunitas saya itu mengikuti kegiatan KKG, karena memang ingin memperbaiki kompetisi mereka sebagai guru, bukan sekedar menggugurkan kewajiban atau karena ya takut pada pengawas atau kepala sekolahnya seperti itu. Iya. Kira-kira dari masalah Bapak ini apa yang menyebabkan mereka seperti itu Pak? Artinya kebutuhan apa kira-kira yang hendak mereka capai dalam pelaksanaan KKG itu Pak? Jadi mungkin kalau saya lihat dari kegiatan ini, mungkin mereka tidak tertarik atau tidak antusias mengikuti kegiatan itu karena mungkin kegiatan yang kami lakukan itu tidak sesuai dengan apa kebutuhan mereka. Ya, jadi mungkin mereka tidak antusias karena tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau apa yang akan mereka nanti terapkan di sekolah mereka masing-masing. Iya. Oke Pak. Oke. Jadi kira-kira penyebabnya adalah kegiatan yang yang Bapak lakukan itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Nah, pernah tidak ada usaha yang Bapak lakukan untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan yang ibu-ibu guru itu yang guru-guru itu harapkan? Jadi seperti ini kan baru 3 kali kegiatan saya tidak bisa mengikuti. Jadi pada awal pembuatan program dulu yang saya lakukan itu bagaimana kita membuat program KKG itu berdasarkan usulan dari tiap kelas kalau kita rampung, jadi seperti itu. Iya, jadi perlu juga masukan sedikit dari saya. Ya. Mungkin pada saat nanti berkegiatan Bapak menyelipkan program-program yang menurut mereka bagus dan terkini sesuai dengan tuntutan zaman kita. Misalnya Bapak melakukan pelatihan-pelatihan tentang cara membuat media pembelajaran yang berbasis IT. Jadi mungkin itu merupakan pertimbangan dalam menyusun laporan atau program yang akan Bapak nanti laksanakan di komunitas Bapak. Ya. Ya, jadi kira-kira sekarang langkah apa yang Bapak ingin lakukan? Mungkin kedepannya ini karena ini kan kita sudah lakukan kegiatan selama 3 bulan atau 3 kali, dan sekarang kita sudah artinya libur, jadi mungkin setelah selesai lebaran nanti saya akan adakan pertemuan dengan pengurus yang ada di komunitas saya akan menghimpun bagaimana kita mengevaluasi kegiatan-kegiatan kita yang dulu dan bagaimana merencanakan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ke depannya. Karena seperti atau kepengurusan di KKG kami itu ada yang namanya koordinator kelas. Jadi nanti ini saya akan optimalkan atau berdayakan nanti koordinator kelas ini yang akan menghimpun apa-apa yang mereka butuhkan di kelas, kegiatan seperti apa yang mereka butuhkan. Nanti dari aspirasi dari masing-masing koordinator kelas ini kami akan ramu di PK Pengurus Inti untuk kita jadikan sebagai acuan untuk membuat program KKG berikutnya. Mudah-mudahan dengan ini teman-teman yang ada di komunitas itu lebih tertarik, karena
kegiatan itu dibuat berdasarkan dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, luar biasa tindakan Bapak yang akan Bapak lakukan. Jadi kalau saya tangkap ini artinya kedepannya Bapak akan melakukan program-program yang sangat bagus ya. Iya, jadi mudah-mudahan rencana Bapak ini akan berhasil dengan baik dengan adanya kolaborasi dengan teman-teman sesama pengurus dalam komunitas Bapak. Jadi kira-kira bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah kita melakukan percakapan ini? Alhamdulillah menjadi lega karena saya sudah tahu bahwa apa yang bisa saya akan lakukan ke depannya sebagai ketua komunitas PKGRI yang ada di kecamatan saya, supaya teman-teman nanti lebih antusias untuk mengikuti kegiatan yang kami buat. Oh iya Pak, iya, jadi mudah-mudahan program-program yang Bapak rencanakan nanti itu bisa berjalan dengan baik ya. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu. Jadi saya pamit karena saya akan masuk kelas untuk mengajar. Iya, silakan Pak. Oke Bu, bagaimana perasaannya setelah melakukan praktik coaching tadi Bu? Alhamdulillah saya sangat senang dengan praktik coaching ini karena setidaknya saya membantu teman dalam menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi. Baik Bu, tadi saya juga sempat mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi terima kasih banyak Bu telah melakukan proses coaching, di mana proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah memenuhi seperti apa yang telah kita sepakati tadi di awal Bu. Di mana di situ sudah terlihat kehadiran penuh, sudah terpenuhi. Kemudian sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sudah menjadi pendengar yang aktif. Ini ditandai dengan Ibu sudah merespon semua pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Dimawati tadi kepada Pak Mukhtar, juga sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi semoga kedepannya Bu kegiatan coaching kita ini lebih berkembang lagi sesuai dengan alur yang sebenarnya. Semoga sukses Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.